Kembali di Breaking News, pemirsa, lonjakan kendaraan terus meningkat hampir 50% di tol Jakarta Cikampek. Imbasnya, res area kilometer 57 dipadati oleh para pemudik yang hendak beristirahat atau sekedar mengisi bahan bakar. Arus lalu lintas di kilometer 57 tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi. 5.000 kendaraan melintas per jamnya melewati kilometer 57. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi hari ini pada tanggal 6 April hingga besok 7 April 2024. Di rest area sejumlah kendaraan mengular menunggu antrian parkir. Pemudik hanya diberikan waktu 30 menit untuk berhenti di rest area. Hal ini dilakukan dalam mengantisipasi kepadatan dan lonjakan penumpang di rest area kilometer 57. Rekayasa arus lalu lintas pun masih diberlakukan, seperti kontraflow dari kilometer 47 menuju kilometer 70. Dilanjutkan dengan one way dari kilometer 72 Cipali menuju gerbang tol Kali Kangkung. Polres Karawang bekerja sama dengan Polda Jawa Barat melakukan pengamanan di rest area kilometer 57. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di rest area kilometer 57, Hadisti Nur Arifah di gerbang tol Cipali, tepatnya di kilometer 102, dan Toy Skandar di jalur Pantura. Kita ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, bagaimana pantauan lalu lintas di tempat Anda sekarang? Selamat siang Davi dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipali, tepatnya di KM 102 tempat saya melaporkan saat ini, terpantau ramai lancar. Bisa dilihat ini di layar kaca Anda bahwa laju kendaraan pada siang hari ini cukup lancar, sehingga ini kendaraan dapat melaju hingga ke batas kecepatan maksimal. Namun ini untuk dari yang kami pantau, memang untuk sistem one way sendiri masih diterapkan sejak dari tadi malam, tepatnya pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hingga pada siang hari ini, karena memang untuk sistem one way sendiri ini masih bersifat situasional, tergantung kepadatan dan juga kemacetan yang terjadi di sepanjang ruas jalan tol Cipali ini. Sistem one way ini berlaku dari KM 72 tol Cipali hingga ke KM 414 gerbang tol Kali Kangkung. Sementara juga ini dari pantauan kami, kendaraan yang mendominasi di sepanjang ruas jalan tol Cipali ini memang merupakan kendaraan pribadi yang berasal dari daerah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian juga bus ini cukup mendominasi mengangkut para pemudik dari daerah Jakarta dan juga sekitarnya menuju ke arah timur, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan memang untuk beberapa waktu ini menjadi rawan kemacetan dan juga kepadatan kendaraan, di mana waktu-waktu yang menjadi rawan kemacetan ini merupakan waktu selepas berbuka puasa dan juga selepas sahur, di mana pada waktu tersebut tampak tingginya minat ataupun juga antusias pemudik yang melakukan perjalanan, sehingga pada waktu tersebut seringkali terjadi kepadatan dan juga kemacetan. Kemudian selain
Selain daripada itu, yang menjadi penyebab kepadatan juga merupakan penggunaan rest area yang seringkali dalam kondisi penuh, sehingga ini dihimbau kepada para pemudik yang memanfaatkan rest area untuk beristirahat dapat mengikuti aturan yang berlaku, di mana ini tidak melebihi dari batas waktu yakni 30 menit, sehingga tidak menyebabkan antrean dan juga kemacetan yang mengular pada saat memasuki rest area. Dan selain itu juga dihimbau tentunya kepada para pemudik dan juga pengendara agar tetap berhati-hati dan tidak berhenti di bahu jalan apabila memang tidak dalam kondisi yang darurat. Dan memang juga dari pihak kepolisian setempat ini mengerahkan personil dan juga petugas untuk menyisir jalan tol Cipali ini untuk mengantisipasi kemacetan ataupun juga mengurai kepadatan dan juga memastikan agar tidak ada kendaraan-kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Nah, selain itu juga pemirsa, ini perlu menjadi perhatian bagi Anda jika ingin melakukan aktivitas mudik untuk memperhatikan jadwal keberangkatan. Karena memang untuk sistem ganjil genap ini diberlakukan mulai dari KM 0 ruas tol dalam kota Jakarta hingga ke KM 414 Kali Kangkung. Jadi memang jika nanti para pemudik ini tidak sesuai plat nomor kendaraannya dengan jadwal keberangkatan, maka dapat dikenakan sanksi dengan denda maksimal Rp500.000. Begitu, Davi. Baik, dari tempat tadi di Tol Cipali kita menuju ke rekan Dilami Aulia di rest area kilometer 57. Seperti apa situasi di rest area kilometer 57, Dilami? Ya, selamat siang Davi dan juga pemirsa. Saya mulai dari pantauan arus lalu lintas di mana memang untuk volume kendaraan di kilometer 57 ini signifikan menurun dibandingkan pada pagi hari tadi. Kalau untuk siang ini kiranya tercatat ada 3.000 kendaraan per jamnya yang menuju ke arah kilometer 57. Sementara itu untuk pagi tadi memang menjadi puncak begitu ya, ada kiranya 6.000 hingga 7.000 kendaraan per jamnya yang melintas si kilometer 57 Jakarta Cikampek ini. Dan bisa dilihat terpantau juga memang untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi yang diindikasi sebagai pemudik, namun juga tidak sedikit ada kendaraan bermuatan berat seperti truk dan juga bis yang kemudian melintas. Seperti yang bisa dilihat juga Davi dan juga pemirsa, untuk sistem rekayasa lalu lintas seperti kontraflow ini tetap diberlakukan mulainya dari kilometer 47 hingga kilometer 70, yang mana ini memang mengambil jalur B begitu, di mana jalur B ini merupakan arah dari Jawa menuju masuk ke arah Jakarta. Ini diberlakukan kontraflow atau rawan arus agar nantinya untuk para kendaraan yang bermudik ini lebih lancar begitu, karena seperti yang kita tahu bahwa ini banyaknya adalah kendaraan yang keluar dari Jakarta begitu. Dan kalau bisa dilihat kendaraannya juga banyak sekali yang berplat B maupun F, yang mana ini merupakan plat Jakarta dan juga sekitarnya, sehingga memang mereka diindikasi sebagai pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya pada momentum Lebaran ini. Dan Davi dan juga pemirsa, jika Anda merasa kelelahan, Anda dapat beristirahat di rest area terdekat, yakni rest area 57, tempat saat ini saya menggambarkan. Di sini sudah disediakan fasilitas lengkap seperti mulai dari masjid, kemudian pom bensin, restoran, tempat makan, dan juga toilet. Dan pada tahun 2024 atau momentum mudik 2024 ini, pihak dari Jasa Marga juga sudah menyediakan toilet tambahan atau toilet portable untuk kenyamanan dari para pemudik itu sendiri. Sementara ini memang para pemudik dihimbau untuk berdiam di rest area hanya dalam waktu 30 menit saja. Hal ini mengingat untuk menghindari penumpukan yang ada. Dan kalau misalnya siang ini terpantau rest area di kilometer 57 ini cukup lengang ya begitu, karena tidak ada kepadatan yang signifikan baik itu di parkiran maupun tidak ada antrian yang mengular begitu, karena jika dilihat memang untuk volume kendaraan pada siang hari ini pun lebih jauh signifikan menurun sekitar 50% dibandingkan tadi pada pagi hari, karena memang untuk puncak arus mudik ini diperkirakan terjadi nanti sore hingga malam untuk hari ini, dan nanti juga akan terjadi pada esok hari Minggu 7 April 2024. Dan untuk para pemudik ini hendaknya tidak berhenti di bahu jalan dan juga selalu menjaga stamina, terutama dapat berdiam diri di rest area terdekat. Kembali kepada Anda, Davi. Baik, dari jalur tol, pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi arus mudik di jalur Pantura bersama rekan kami Toh Iskandar. Toh Iskandar, bagaimana situasi lalu lintas saat ini? Ya,
Baik, Davi dan pemirsa, saat ini saya berada di salah satu Pantura Palimanan, Kabupaten Cirebon, di mana sejak tadi pagi menunjukkan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Pulau Jawa ini, khususnya roda 2 pengendara yang hendak mudik, biasanya melakukan perjalanan mereka di malam hari dan pagi hari. Namun hingga siang ini kondisinya terpantau ramai lancar, tidak seperti pagi tadi. Dan situasi di Kabupaten Cirebon sendiri sejak tadi pukul jam 1 siang tadi terjadi turun hujan, sehingga mengakibatkan para pemudik ini berteduh di sepanjang warung-warung dadakan yang berada di sisi Jalan Pantura Cirebon sendiri. Mengingat kondisi ini bagi para pemudik, awalnya cuaca di Kabupaten Cirebon sendiri teriknya panasnya, namun dengan secara tiba-tiba turun hujan sehingga mereka ada yang melanjutkan perjalanan mereka dan ada pula pemudik yang hendak beristirahat di bawah sisi jalan. Baik, Davi, dan kami informasikan juga bagi para pemudik yang hendak akan melintasi di jalur Pantura Cirebon, sebaiknya Anda harus mengingat di titik-titik rawan kemacetan. Salah satunya ada 4 titik pasar tumpah di Kabupaten Cirebon sendiri, terdapat di Pasar Sandang Tegal Gubuk, di mana Pasar Sandang Tegal Gubuk ini merupakan titik rawan terjadinya kemacetan dan kepadatan arus pada pukul jam 6 pagi hingga siang. Dan kami informasikan juga bahwa Kabupaten Cirebon ini banyaknya titik-titik persimpangan lampu merah yang terjadi sehingga mengakibatkan penumpukan kendaraan roda 2 yang hendak melakukan perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seperti itu, Davi. Baik, Toh Iskandar, dari pantauan Anda sepanjang jalur di tempat Anda ada berapa titik rawan kemacetan khususnya bagi pemudik roda 2? Ya, khususnya untuk Pasar Tumpah sendiri terdapat ada 4 titik, yakni terdiri dari Pasar Tegal Gubuk, Pasar Minggu, terus Pasar Gue Pleret, dan Pasar Ikan Gebang. Selain Pasar Tumpah juga terdapat banyaknya persimpangan di jalur Pantura Cirebon, salah satunya di persimpangan Arjawinangun, persimpangan Palimanan, persimpangan Pleret Weru, dan persimpangan Kedawung, lalu di Jalan Pemuda Kota Cirebon sendiri. Pemudik dihimbau agar berhati-hati jika melintasi di jalur Pantura Cirebon sendiri dan masih banyaknya jalan-jalan yang berlubang. Selain itu, diperkirakan prediksi arus mudik ini akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti, bahkan hingga minggu esok terjadi puncaknya arus mudik. Seperti itu, Davi. Baik, Toh Iskandar, terima kasih atas laporan Anda sebelumnya ada di Lami dan juga Disti. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.